Baik, selamat pagi Mas, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Asnala Afifah dengan NIM G002376 dari kelompok B6. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai regio dinding abdomen dan juga rektum. Nah, selanjutnya, kan, kita tuh sering melihat, sispek gitu kan. Nah, sebenarnya sispek itu tuh apa sih dan juga itu tuh bagaimana terjadinya. Nah, untuk mengetahui sispek itu, kita tuh harus tahu, dinding-dinding dari penyusun abdomen tersebut. Nah, yang pertama kita akan, mempelajari yaitu lapisan dinding abdomen. Jadi lapisan dinding abdomen dia tuh terbagi menjadi 2, yaitu anterolateral sama, posterior. Nah, yang pertama ada lapisan dinding abdomen anterolateral, yaitu yang pertama terdiri dari kulit, yang kedua ada fascia superficialis yang terdiri dari fascia Kemper dan juga fascia scarpa, yang ketiga ada fascia profunda, yang keempat ada musculi et aponeurosis, dan dia itu terdiri dari musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, dan juga musculus pyramidalis abdominis. Kemudian yang kelima itu ada fascia transversalis, yang keenam itu ada fascia extraperitonealis, yaitu jaringan lemak, dan yang terakhir itu ada peritoneum parietale. Nah, yang pertama itu tuh ada kulit. Jadi, kulit ini tuh melekat pada suatu struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar kecuali pada umbilikus. Nah, di mana kulit ini tuh ditambatkan sebagai jaringan parut di umbilikus. Nah, umbilikus ini merupakan jaringan parut padat yang mewakili tempat melekatnya funiculus umbilicalis pada fetus. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada fascia superficialis. Jadi fascia superficialis itu kan dibagi menjadi dua, ada fascia campa dan juga fascia scarpa. Nah, fascia superficialis ini tuh merupakan lapisan yang berbeda antara lapisan di atas umbilikus dan di bawah umbilikus. Nah, kalau misalnya dia tuh di superior umbilikus, fascia superficialis ini tuh hanya terdiri dari jaringan subkutan yang tetap konsisten dengan lapisannya. Namun, di bagian inferior dari umbilikus, yaitu pada bagian terdalam dari jaringan subkutan diperkuat oleh banyak serat elastis dan juga kolagen, sehingga di bagian inferior dari umbilikus akan terlihat jelas perbedaan dari fascia Kemper dan juga fascia scarpa. Nah, untuk yang fascia Kemper, dia itu merupakan, panniculus adiposus atau lamina superficialis. Nah, dia itu ketebalannya bervariasi dan merupakan situs utama untuk penyimpanan lemak. Kemudian untuk yang fascia scarpa, dia itu merupakan stratum membranosum atau lamina profunda. Jadi, dia itu merupakan lapisan membranosa tipis dengan, berisi sedikit atau tanpa lemak. Nah, kedua lapisan ini tuh, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau misalnya dia tuh di atas umbilikus, dia itu akan menyatu, sedangkan untuk yang di bawah umbilikus, dia itu, akan terlihat jelas perbedaannya. Nah, pada wanita, lapisan superficialis ini merupakan komponen dari labium maius pedunda. Sedangkan pada pria, fascia superficialis ini akan berlanjut membentuk lapisan fascia khusus yang berisi sabut-sabut otot polos yang akan membentuk fascia dartos. Nah, di dalam area skrotum, fascia ini tuh dapat ditelusuri ke belakang. Nah, berlanjut menjadi fascia coles yang menyatu dengan lapisan perineum yang lebih dalam. Nah, fascia scarpa di inferior ini tuh akan berlanjut ke paha dan di bawah ligamentum inguinale akan bergabung dengan fascia lata. Kemudian yang ketiga itu ada lapisan, dari fascia profunda. Jadi fascia profunda ini tuh merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan letaknya tuh tepat di sebelah dalam dari fascia scarpa. Nah, setiap flash muscle itu tuh akan tertutup oleh suatu lapisan fascia profundus di fascias anterior dan posteriornya. Nah, secara umum lapisan-lapisan ini tuh tidak nampak jelas kecuali lapisannya tuh di sebelah dalam musculus transversus abdominis. Nah, yang dia tuh berkembangnya tuh kayak lebih baik. Kemudian yang keempat, yaitu ada musculi et aponeurosis. Jadi, untuk musculi et aponeurosis ini tuh, dia terbagi menjadi dua, ada flat muscle dan juga vertical muscle. Untuk yang flat muscle, yaitu terdiri dari tiga, yaitu musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, dan yang terakhir itu ada musculus transversus abdominis. Sedangkan untuk yang vertical muscle, yaitu terdiri dari
dua muskulus. Yang pertama tuh ada musculus rectus abdominis dan, musculus pyramidalis abdominis. Nah, di lapisan ini tuh juga terdapat yang namanya tuh linea alba. Nah, jadi linea alba ini tuh merupakan garis yang berserat, di tengah tunggal di dinding perut anterior yang dibentuk oleh perpaduan dari aponeurosis musculus obliquus internus dan juga musculus obliquus externus serta musculus transversus abdominis. Nah, si linea alba ini tuh juga merupakan median lapisan selubung rectus di medial otot rectus abdominis bilateral yang terbentang dari Processus Sipoideus sampai dengan Simfisis pubica. Nah, selain itu ada juga tambahan informasi bahwa si umbilikus ini tuh melewati si linea alba. Kemudian, di musculi et aponeurosis ini juga terdapat pula yang namanya ligamentum inguinale. Nah, jadi ligamentum inguinale ini tuh merupakan batas dari, batas bawah aponeurosis musculus obliquus externus abdominis yang membentuk, ligamentum inguinale dextra dan juga sinistra, di mana aponeurosis ini tuh berjalan dari spina iliaca anterior superior atau sias sampai ke tuberculum pubicum dan melipat membentuk, canalis inguinalis. Kemudian yang kelima ini tuh ada fascia transversalis. Jadi fascia transversalis ini tuh lapisan berkelanjutan dari fascia profundus yang memagari cavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam cavitas pelvis. Nah, fascia transversalis ini terlihat di sebelah dalam dari musculus transversus abdominis. Kemudian yang keenam ini tuh ada fascia extraperitonealis. Jadi dia itu merupakan pemisah antara fascia transversalis dengan peritoneum yang dia itu berisi jaringan lemak. Nah, eh, dia itu fascia ke arah sisi anterior tubuh disebut juga dengan preperitoneale, sedangkan untuk yang fascia ke arah sisi posterior tubuh, dia itu disebut dengan retroperitoneale. Nah, pada fascia extraperitoneales ini juga terdapat viscera retroperitoneal dan juga viscera intraperitoneal. Kemudian untuk yang lapisan ketujuh, dia tuh ada peritoneum. Jadi peritoneum ini tuh dibagi menjadi dua, ada peritoneum parietale dan juga peritoneum viscerale. Nah, kalau misalnya peritoneum parietale, dia itu merupakan lapisan, yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Sedangkan untuk peritoneum viscerale, dia itu, merupakan lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik sebagian permukaan atau organ retroperitoneal maupun seluruh permukaan organ, yaitu organ intraperitoneal. Nah, kemudian, kedua lapisan peritoneum ini, yaitu peritoneum parietale dan juga peritoneum viscerale, dia itu akan membentuk sebuah rongga yang disebut dengan cavum peritonei atau peritoneal cavity. Nah, dalam keadaan normal, cavum ini tuh berisi sedikit cairan serosa. Cairan ini berfungsi melubrikasi permukaan peritoneum sehingga viscera itu bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gesekan yang memungkinkan terjadinya gerakan-gerakan digesti. Nah, akibat adanya perputaran saat embrional, pada saat dewasa, kavum peritonei ini tuh tidak lagi menjadi sebuah satu rongga yang utuh, melainkan dia tuh terpisah menjadi dua bagian, yaitu kavum peritonei mayor dan juga kavum peritonei minor. Nah, kedua kavum ini akan berhubungan dengan satu lubang yang disebut dengan foramen epiploica Winslowi. Nah, selain itu ada juga fungsi dari peritoneum yang pertama itu sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antar viscera abdomen. Kemudian yang kedua sebagai penyimpan lemak, yang ketiga sebagai pertahanan terhadap infeksi, dan sebagai alat penggantung organ viscera. Dan yang terakhir, yaitu akan mempercepat absorpsi obat yang dimasukkan secara intraperitoneal. Kemudian, selanjutnya, tadi kan lapisan dinding abdomen itu tuh dibagi menjadi dua, yaitu anterolateral sama posterior. Nah, sekarang ini akan dibahas untuk lapisan dinding abdomen posterior. Yang pertama itu ada kulit, kemudian yang kedua itu ada fascia superficialis dorsi, kemudian yang ketiga dia itu ada musculus yang dia itu, terbagi menjadi 4 lapisan. Nah, lapisan yang pertama dia itu terdiri dari musculus latissimus dorsi. Kemudian yang kedua, dia itu terdiri dari musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, dan juga musculus serratus posterior inferior.
Kemudian untuk yang lapisan ketiga, dia itu ada musculus multifidus, musculus interspinalis, dan juga musculus obliquus internus abdominis. Kemudian yang lapisan keempat, yaitu ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan juga musculus transversus abdominis. Nah, untuk yang lapisan keempat, dia itu ada fascia extraperitonealis, yaitu merupakan jaringan lemak. Kemudian yang kelima, dia ada peritoneum parietale. Materi yang selanjutnya yaitu muskulus yang ada di abdomen. Jadi muskulus yang ada di abdomen dia tuh terbagi menjadi 2 yang, sudah dijelaskan sedikit tadi yaitu ada flat muscle sama vertical muscle. Untuk yang flat muscle yaitu terdiri dari musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, dan juga musculus transversus abdominis. Kemudian, untuk yang vertical muscle yaitu dibagi menjadi 2 yaitu ada musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis abdominis. Nah, untuk yang arah serabut dari musculus obliquus externus abdominis yaitu bentuknya inferomedial atau seperti huruf V. Kemudian untuk yang arah serat dari, musculus obliquus internus abdominis yaitu, superomedial atau bentuknya tuh seperti huruf A. Nah, kemudian untuk yang musculus transversus abdominis, yaitu arah serabutnya transversal. Nah, ketiga ini merupakan flat muscle, abdominalis. Jadi urutannya dari yang superficial ke profunda, itu yang pertama ada musculus obliquus externus abdominis, kemudian yang kedua ada musculus obliquus internus abdominis, dan yang, bagian dari paling profunda itu ada musculus transversus abdominis. Kemudian, ada yang vertical muscle, yaitu terdiri dari musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis. Jadi musculus rectus abdominis yaitu berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior yang berjumlah sepasang, di mana otot ini tuh dipisahkan oleh linea alba. Nah, musculus rectus abdominis ini dibagi menjadi segmen atau bagian yang jelas oleh 3 intersectiones tendinae, yang dia itu strukturnya terbentuk 3 sampai 4 pita fibrosum transversus, yaitu yang pertama setinggi processus sipoideus, yang kedua setinggi umbilicalis atau umbilicus, dan yang ketiga itu terletak di antara processus sipoideus dan juga umbilicus. Nah, otot ini dibungkus oleh yang namanya vagina musculi recti abdominis. Nah, sesuai namanya, vagina itu merupakan selubung pembungkus dari musculus rectus abdominis. Nah, vagina musculi recti abdominis ini membungkus sempurna 3/4 atas rectus abdominis, dan menutupi hanya fasias anterior untuk seperempat bawahnya. Nah, karena tidak ada sarung untuk menutupi seperempat bagian bawah fascia posterior rectus abdominis, di sini muskulus ini akan berkontak langsung dengan fascia transversalis. Kemudian, si vagina musculi recti ini tuh terbentuk oleh aponeurosis dari 3 horizontal muscle. Nah, vagina musculi recti ini tuh isinya ada musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis, arteri vena epigastrica superior, arteri vena epigastrica inferior, ujung terminal nervi intercostales 6 sampai 11, dan, nervus subcostalis. Kemudian untuk, yang musculus pyramidalis dia itu bentuknya kan triangular dan sangat kecil. Nah, dia ini, tidak semua orang tuh punya, jadi hanya sebagian orang yang mempunyai, musculus pyramidalis. Nah, dia itu terletak di depan dari musculus rectus abdominis yang sama-sama, terdapat di dalam vagina musculi recti abdominis. Selanjutnya materi yang kedua itu ada rectum proprium dan juga canalis analis. Jadi yang pertama secara umum itu rektum, dia itu adalah, bagian terminal dari intestinum crassum yang dia itu merupakan kelanjutan dari colon sigmoideum. Nah, rektum ini terletak di linea mediana sebelah anterior dari sacrum. Dia berjalan descendant dari flexura sigmoidea sampai orificium anal. Penggantungnya disebut dengan mesorektum. Nah, rektum ini terbagi menjadi 2, yaitu rektum proprium sama canalis analis. Nah, jadi si rectum proprium ini sisi luarnya tuh terdapat flexura sacralis dan juga flexura perianalis atau flexura anorektal. Nah, yaitu kolon berbentuk S jika dilihat dari lateral. Flexura anorektal membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis bagian bawah dari levator ani. Nah, saat defekasi, flexura akan menjadi tegak dan tinja itu akan bergerak ke anal kanal.
Nah, kemudian sisi dalamnya itu kan ada tunika mukosa yang terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut dengan pike transversalis recti Houston. Nah, di bawah lipatan ini, rektum itu akan mengalami dilatasi yang membentuk ampula recti yang terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis atau levator ani dan ligamen anokoksigel. Nah, ampula recti ini memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya itu untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar. Nah, hal ini menjadikan ampula rekti sebagai elemen penting lain yang mempertahankan kontinensi tinja. Kemudian untuk batas dari rektum proprium dan juga kanalis analis disebut juga dengan ampula rekti tadi. Nah, zona transisi dari rektum ke kanalis analis ditandai oleh yang namanya linea anorektalis atau anorektalis junction. Nah, area ini dijadikan dengan adanya perubahan dari plike transversalis recti menjadi plike longitudinal anal kanal. Kemudian selanjutnya ada kanalis analis. Jadi kanalis analis ini tuh merupakan lapisan otot yang berkembang baik dan stratum longitudinalenya tuh lengkap. Jadi dia itu tidak ada taenia. Nah, dia itu, terletak di bagian bawah dari diafragma pelvis dan berakhir di anus. Nah, untuk segmen dari kanalis analis, dia tuh punya beberapa segmen. Yang pertama itu ada zona columnaris, dia itu terdiri dari lipatan longitudinal columna rectalis analis Morgagni yang dibentuk dari corpus cavernosum. Nah, epitelnya itu kolumner atau kuboid. Kemudian yang kedua itu ada pecten analis. Nah, pektin analis ini merupakan epitelium squamous kompleks non-keratinisasi yang menimbulkan zona putih mukosa atau zona alba. Nah, garis superior pada zona ini disebut dengan linea pectinate. Istilah medisnya itu ada linea dentata. Nah, garis bergerigi ini tuh mengikuti katup anal. Nah, pada bagian ini juga terdapat yang namanya valvula anales. Nah, kemudian yang ketiga itu ada zona kutanea. Jadi zona kutanea ini adalah kulit eksternal yang dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Kemudian untuk segmen yang terakhir itu ada zona hemoroidales. Jadi dia itu adalah tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemoroid karena pelebaran vena hemoroidales. Nah, internal hemoroid ini tuh terjadi di atas linea pectinate, sedangkan eksternal hemoroid yaitu terjadi di bawah linea pectinate. Kemudian untuk struktur permukaan dia tuh ada columna rectalis, valvulae anales, dan juga sinus rectalis. Nah, kolumna rectalis itu apa? Jadi kolumna rectalis atau analis Mergagni dia itu merupakan 5-10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomosis arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis arteri rectalis superior. Kemudian kan ada valvulae anales. Jadi dia itu merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudal. Kemudian ada juga sinus rectalis. Jadi dia itu merupakan cekungan di antara valvulae anales. Kemudian untuk muskulus-muskulus yang membentuk kanalis analis, kanalis analis yaitu ada 4 muskulus. Yang pertama itu ada musculus sphincter ani internus, dia itu merupakan otot polos. Kemudian yang kedua itu ada musculus corrugator ani, dia itu merupakan otot polos juga. Kemudian yang ketiga ada musculus sphincter ani externus, dia itu merupakan otot skelet. Dan yang terakhir itu ada musculus puborectalis yang merupakan otot skelet dan bagian dari musculus levator ani. Nah, selanjutnya itu ada neurovaskularisasi dari rektum. Nah, yang pertama itu kan ada arteri. Jadi arteri itu ada arteri rectalis superior, cabang dari arteri mesenterica inferior. Kemudian ada arteri rectalis media, dia itu merupakan arteri cabang dari arteri iliaca interna. Kemudian ada juga arteri rectalis inferior, dia itu merupakan cabang dari arteri iliaca interna. Kemudian untuk yang vena, yaitu ada vena rectalis superior yang beranastomosis dengan vena rectalis media et inferior yang akan bermuara menuju ke vena porta hepatis. Jadi pada anal kanal, drainase vena yang terletak di atas linea pectinate, dia itu akan bermuara ke vena porta hepatis. Sedangkan drainase di bawah
Linea pektinnya dia itu akan bermuara ke vena cava inferior. Kemudian untuk inervasi, jadi kan ada saraf simpatis dan juga parasimpatis. Nah, untuk yang simpatis dia itu ada nervus plano-lumbalis. Kemudian untuk yang parasimpatis dia itu ada nervus planici pelvici atau nervi erigentes. Nah, rektum bagian kaudal juga mendapat inervasi dari cabang plexus sacralis yaitu nervus pudendus yang disebut dengan nervus hemorrhoidalis inferior. Nah, selanjutnya kita akan membahas peritoneum. Jadi, peritoneum itu adalah suatu membrana serosa tipis yang melapisi dinding kavitas abdominalis dan terletak di beberapa titik. Nah, dia itu berefleksi ke visera abdomen, memberikan penutup sempurna atau sebagian. Nah, peritoneum itu melapisi dinding abdomen itu namanya peritoneum parietale. Sedangkan untuk peritoneum yang melapisi organ visera itu adalah peritoneum viscerale. Kemudian, apa sih organ intraperitoneal dan retroperitoneum itu? Jadi untuk yang intraperitoneum, dia itu adalah organ intraperitoneal, yaitu seluruh permukaannya itu dilapisi oleh peritoneum yang berada di cavitas peritonealis. Jadi, eee, organ intraperitoneal itu adalah organ yang seluruh permukaannya kan dilapisi oleh peritoneum. Nah, dia itu berada di cavitas peritonealis, jadi dia itu meliputi gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum, appendix veriformis, kolon transversum, kolon sigmoidea, cauda pankreas, dan juga lien serta hepar. Kemudian untuk yang em, maaf, yang bawah ini adalah retroperitoneum. Jadi, viscera atau organ retroperitoneal dia tuh berada di luar dari kavitas peritoneum. Dia itu dilapisi peritoneum hanya di permukaan anteriornya saja, bukan seluruh di permukaan seperti organ intraperitoneal. Jadi, dia itu organnya itu apa aja sih? Organnya itu bisa disingkat dengan, yang namanya itu Sedgwick. S-nya itu ada suprarenal gland, kemudian A-nya itu aorta, D-nya itu duodenum kecuali pars superior, kemudian P-nya itu pankreas kecuali kauda, U itu ada ureter, kemudian C itu ada colon ascendens et descendens, K itu ada kidney, E ada esophagus, dan R adalah rectum. Kemudian selanjutnya itu ada duplikator peritoneum. Jadi duplikator peritoneum itu apa? Nah, dia itu merupakan dua lapis peritoneum. Nah, dia itu terdiri dari tiga, yaitu ada mesenteri, omentum, sama ligamentum peritonei. Nah, jadi di mesenterium sama omentum minus, dia itu terdiri dari dua lapis peritoneum. Sedangkan untuk yang omentum maius, dia itu terdiri dari empat lapis peritoneum. Nah, masuk ke yang pertama, ada mesenterium. Jadi mesenterium itu tuh melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Contohnya itu untuk kolon, dia namanya mesokolon. Untuk yang intestinum tenu, dia namanya mesenterium. Untuk yang appendix, dia itu namanya mesoappendix atau mesoanteriolum. Nah, untuk mesenterium, dia tuh merupakan lipatan ganda peritoneum yang luas dan berbentuk kipas yang menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Kemudian untuk yang mesokolon transversum, dia itu lipatan peritoneum yang menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Sedangkan untuk yang mesokolon sigmoideum, dia itu lipatan peritoneum yang berbentuk huruf V terbalik yang melekatkan kolon sigmoideum pada dinding abdomen. Selanjutnya ada omentum. Jadi omentum ini tuh, membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan si viscera intraperitoneal. Jadi dia tuh memiliki dua jenis, yaitu omentum maius yang seperti tirai, yang dia tuh disusun oleh 4 ligamentum. Ada ligamentum gastroprenica, ligamentum gastrosplenica, ligamentum gastrocolica, dan juga ligamentum, splenorenale. Kemudian yang, untuk omentum minus, dia tuh disusun oleh dua ligamentum, yaitu ligamentum hepatoduodenale dan juga ligamentum gastrohepatica. Nah, untuk omentum maius, dia itu berasal dari mesenterium dorsalis, yang merupakan lipatan dari peritoneum yang melekat pada curvatura mayor gaster dan duodenum pars superior. Nah, omentum ini berbentuk seperti tirai, di mana omentum ini turun, menutupi kolon transversum dan intestinum tenu, termasuk jejunum dan juga ileum, kemudian melipat ke belakang, dan melekat pada bagian atas dari mesokolon transversum. Nah,
Lebih lanjut, terdapat dua arteri dan vena yang berada pada omentum maius, yaitu arteri vena gastroomentalis epiploica dextra dan juga arteri vena gastroomentalis epiploica sinistra. Nah, kemudian untuk yang omentum minus, dia itu berasal dari mesenterium ventralis yang merupakan lapisan peritoneum yang melepaskan kurvatura minor dari gaster dan juga duodenum part superior menuju facies inferior dari hepar. Nah, kemudian ada ligamentum peritonei, jadi dia tuh melekatkan, antar organ ke organ lain ataupun ke dinding posterior abdomen dan dapat, membentuk bagian dari omentum dan ligamentum tersebut adalah jadi dia itu kan dibagi 2 ada yang di hepar sama gaster. Nah, kalau yang di hepar, dia itu ada ligamentum falciforme, ligamentum hepatoduodenale, dan juga ligamentum gastrohepatica. Sedangkan untuk yang di gaster, yaitu namanya ada ligamentum gastroprenica, ligamentum gastrosplenica, dan juga ligamentum gastrocolica. Nah, selanjutnya itu tuh ada apa sih Greater sac, Lesser sac, dan foramen Winslow. Jadi Greater sac dia itu merupakan kantong atau bagian terbesar dari rongga peritoneum. Sedangkan Lesser sac yaitu bursa omentum yang merupakan kantung kecil di posterior lambung dan juga omentum minus. Nah, untuk yang foramen Winslowi, dia itu merupakan foramen epiploik atau foramen omental yang merupakan penghubung antar rongga peritoneum mayor dan juga minor. Jadi, kavitas peritoneales dia itu terbagi menjadi sakus mayor dan juga sakus minor. Nah, sakus mayor ini itu tuh adalah si Greater sac, sedangkan untuk yang si sakus minor dia itu merupakan lesser sac. Nah, sakus mayor yaitu menempati sebagian besar ruang di kavitas peritonealis dimulai dari superior pada diafragma dan berlanjut ke inferior sampai ke dalam kavitas pelvis. Nah, sakus ini dimasuki ketika peritoneum parietale itu telah ditembus. Nah, kemudian untuk yang bursa omentalis atau si sakus minor, yaitu adalah subdivisi yang lebih kecil pada kavitas peritonealis. Nah, di posterior dari gaster dan juga hepar, yaitu berhubungan dengan sakus mayor melalui suatu lubang yang disebut dengan foramen Winslowi atau foramen omentale epiploik. Nah, beberapa struktur yang dilapisi oleh peritoneum itu mengelilingi foramen omentale epiploik. Nah, struktur-struktur ini termasuk vena porta hepatis, arteri hepatica propria, ductus caedonicus biliaris di inferior, vena cava inferior di superior, lobus caudatus hepatis di superior, dan bagian pertama dari duodenum di inferior. Nah, ini untuk sumbernya, saya menggunakan dari Grace Basic Anatomy International Edition. Terima kasih, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.